apakah penggembalaan itu atau orang yang menjadi pendeta itu punya values yang baik atau tidak. Jadi untuk menilai hamba Tuhan itu benar apa enggak, pengajarannya itu sesuai dengan standar atau enggak. Lalu Kadang-kadang apa sih yang membuat kayak pengembalaan itu jadi kayak ribet tuh, kayak kira-kira akan berakibat, oh ini jemaat saya, ini jemaat saya. Kalau saya sih punya satu prinsip, yang waktu saat saya merenung tadi, memang status sebagai hamba Tuhan dan pengembalaan ya kita gembala. Tapi harus memposisikan, saya punya signal, ada prinsip anjing gembala. Bangku Jemaat, suara dari jemaat yang duduk paling belakang. Paling belakang banget. Oh, di parkiran. Masih sama gua Andi. Gue Romel. Udah tahu. Steven. kayak nonton gitu banyak, jadi nggak usah perkenalan gitu. Kenalan gitu ya. Orang udah pernah kenal kok gitu. Ini apa? Gue pengen nanya sama kalian nih. Apa sih kalian berdua hamba Tuhan? Kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Oh ya, oke. Secara spesifik ya. Iya. Pendeta, calon pendeta, Iya. gitu kan? Apa tujuan kalian menjadi pendeta? Nah, ini berarti podcast kita ngobrolin siapa yang layak jadi hamba Tuhan, kriteria hamba Tuhan. Atau pendeta ya, kita panggil pendeta ya. Wah. Dan who is the real hamba Tuhan? Yes, keren. Karena silap dikit jadi hamba hantu. Iya. Dua kali diulang itu. Pendeta kalau nggak jadi pendekar. Tuhan. Ya, tergantung berhentinya di mana. Iya. Kalau Tuhan. Tuhan, ya Tuhan tuh, ya Tuhan tuh, iya benar. Ya. Soalnya kan dari perkenalan di video-video sebelumnya kan sudah menjelaskan nih bahwa Iya. Bapak adalah gembala El Miracle KWI Miracle Orange Park. or Orange Menara Park. Kebun Jeruk Kebun Jakarta. Jeruk. Power Orange Park. Kalau Bapak Romel kan lagi perintisan di Jonggo. Les Community Jonggo. ya kan, yang akan ke depannya pasti mau jadi gereja dong. Iya. Iya kan? Sama aja Tuhan Bang. Amin. Nah ya kalau bapak tujuannya jadi pendeta, soalnya kalau tadi bilang hamba Tuhan, semua hamba Tuhan. Kalau jadi pendeta deh, tujuannya awalnya apa sih? Atau yang punya visi misi jadi pendeta? Oke. Sebelum kita masuk dalam pertanyaan itu nih, Oke. Kandi, Karomel, Yes. kita harus ngerti dulu definisi hamba Tuhan ini apa. Iya, Oke. betul. Karena kalau mau dibilang hamba Tuhan, everyone is hamba Tuhan. Semua orang hamba Tuhan. Semua orang yang diciptakan oleh Tuhan adalah hamba-hambanya Tuhan. Ya konteksnya dapat. Konteksnya dapat. Nah, tetapi dalam malam hari ini kita harus clear nih teman-teman bahwa yang Kalau yang nonton siang, oh iya bener, maksud aku hari ini gitu ya teman-teman sekalian, bahwa hamba Tuhan yang dimaksud sama hamba Tuhan itu siapa sih? Pada hakikatnya semua orang yang percaya kepada Tuhan, melayani dan mengiring Tuhan adalah hamba Tuhan. Standar hidupnya tidak ada perbedaan, kudus, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, lalu sekarang tuh aku sama Pak Romel di sini sebutannya juga hamba Tuhan, dan bahkan ada beberapa orang yang merasa alergi, gue nggak hamba Tuhan, lu kali hamba Tuhan. karena kadang-kadang konotasi hamba Tuhan tuh levelnya juga tinggi. Bener, jadi kayak Takut. ada standar berbeda. Takut juga menyandang itu sih sebenarnya Takut. orang-orang. Padahal semua orang adalah Hambanya, ya. hamba dari Tuhan yang kita layani. Oh iya, kalau itu mungkin boleh diperjelas dulu kali, hamba secara KBBI atau secara alkitabnya. Aku sih punya beberapa catatan nih Kandi di sini nih ya. Nah, salah satu contohnya ini adalah kalau kita bicara hamba dari bahasa aslinya. Kita buka ya. Ya. Yuk.
kita kan acaranya kekinian banget. Iya. Yoi. Set, editor lihat, ya, set. Nah, Udah kayak begini, kayak mau ngadu bakar lahan. Eh, Oke, kita bahas hamba dalam bahasa asli Alkitab ya. Mikir. Loading. Oke, dalam bahasa Ibrani hamba itu punya bahasa evet. oke. Saya ulangi ya, evet, bukan kepet. Bukan Kepet ya. Ya. Oke, dalam bahasa Ibrani kita menggunakan kata evet, artinya itu pelayan, abdi, yang mengabdi, orang yang tunduk sama tuannya, atau budak gitu. Musa disebut hamba Tuhan dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, itu artinya Musa itu evet YHWH. Iya, baik. Nah, oke, jadi kita clear dulu dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, hamba itu menggunakan kata doulos. Doulos Keset. artinya adalah milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Iya. Oke, kita bisa lihat dua perbedaan ini. Di dalam perjanjian lama itu orang yang tunduk pada tuannya dalam bahasa Ibrani. Ini Sedang- tuannya orang ya maksudnya ya. Tuannya itu orang. Iya. Oke. Sedangkan dalam bahasa Yunani, doulos itu artinya adalah milik sepenuhnya dari tuannya. Oh. Jadi kalau di bahasa Ibrani itu orang yang tunduk pada tuannya, jadi nurut, abdi. Nah, sedangkan di dalam bahasa Yunani artinya kepunyaan sepenuhnya. Ya. Nah, jadi semua orang kita hamba juga bisa menggunakan kata diakonos. Saya ulangi, diakonos. Ini tulisan Ibrani-nya nih. Yunani. Ini tulisan Yunani. Kata ini tuh. Ya. Nah, diakonos itu artinya bisa jadi diaken yang sekarang ini kita kenal. Kak Andi, Pak Romel kenal di gereja masing-masing itu ada diaken. Ya. Nah, itu artinya pelayan yang serving, Nah, bukan kepemilikan total seperti doulos. Doulos itu untuk kepunyaan, tapi kalau diakonos itu adalah orang yang melayani. saya boleh ini nggak sih? Ya saya baca Alkitab, tapi saya kadang-kadang kan nggak ngerti ya. Nah, kalau di zaman Israel itu hamba itu kan kalau nggak salah jadi itu tadi milik sepenuhnya kayak jadi diperjualbelikan. Budak. Iya, yang sampai itu kan Slaves. bebas gitu lu mau ngapain dia aja gitu kan. Ya kan? Betul. Makanya dibilang kalau dalam perjanjian lama Ibrani menggunakan kata evet itu artinya orang yang tunduk sama tuannya. Kalau di bahasa Yunani itu kepemilikan total. Iya. Jadi dia tuh nggak punya haknya. Tuh. Makanya di lagu yang di masa sekarang ini kita tuh pernah dengar ada lagu gini. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Belum dong. Udah tadi baru mau naik ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah itu. Nah, jadi kalau balik lagi kepada substansi pertanyaannya tadi nih, Kak Andi. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu siapa sih? Ya berarti semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya bukanlah dia lagi, tapi Yesus yang udah hidup di dalam dia. Artinya dia milik kepunyaan Allah. Jadi semua orang, everyone in this world, in everywhere, in anywhere, everyone adalah hamba Tuhan. Nah, yang membedakan hamba Tuhan dalam arti milik kepunyaan Tuhan dengan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu yang membedakan adalah 5 jawatan. Nah, Wah, kita belajar banget Belajar. hari ini ya. apa itu 5 jawatan? Nah, 5 jawatan itu ada di dalam istilahnya tuh Efesus 4 ayat 11 ya. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Nih ayatnya.
Ini udah PR lagi. Karena kalau teman-teman nggak punya laptop, nontonnya di HP. Benar-benar, Nggak nggak bisa dia nonton. Nah, di dalam Iya. di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 13 itu ada yang namanya 5 jawatan. Apa aja tuh jawatannya? Gambaran sederhananya, kalau ada orang yang punya panggilan sebagai seorang rasul, Oke. artinya orang tersebut punya panggilan membuka jalan pelayanan-pelayanan supaya banyak orang kenal Yesus. Itu anak murid-murid Tuhan Yesus lah ya. Nah, rasul-rasul ya, itu yang membuka jalan. Nah, itu bisa disebut sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Yang bilang Paulus nabi di YouTube, Paulus salah ya. Paulus itu rasul. Dia membuka jalan. Nah, ada juga yang mempunyai jawatan sebagai nabi, yaitu orang yang punya karunia mendengar petunjuk, suara, dan juga kepekaan terhadap kehendak Tuhan, atau jawaban-jawaban seperti perantara antara Tuhan kepada manusia, manusia kepada Tuhan melalui karunia-karunia kenabian. Nah, itulah bisa juga disebut dengan hamba Tuhan yang memiliki jawatan. Musa adalah nabi. Karena apa? Zaman itu orang-orang Nuh, Musa, Abraham itu yang bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ngomong sama manusia, pasti Tuhan menggunakan nabi-nabi ini. Ada juga yang memiliki jawatan sebagai penginjil. Penginjil itu apa sih bedanya sama rasul? Rasul open the way, sedangkan kalau penginjil itu adalah tell the truth. Artinya kalau rasul itu jadi orang yang buka jalan, sedangkan penginjil itu adalah orang yang melakukan penarikan jiwa-jiwa baru dengan menyampaikan firman Tuhan. Contohnya dia nggak mesti jadi pendeta, tetapi dia memiliki panggilan untuk terus bersaksi agar semua orang kenal Tuhan. Dia nggak butuh gereja, dia nggak butuh komunitas. Maksudnya komunitas itu tempat khusus, tetapi dia kalau ada kesempatan, dia akan terus melakukan pengenalan tentang Kristus kepada orang-orang banyak, menceritakan tentang Kristus, menjangkau jiwa. Nah, contohnya saya mau ambil dari dunia Alkitab, dan juga saya juga akan ambil dari yang ada di kehidupan kita hari ini. Waktu Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Timotius itu anak rohaninya Paulus. Nah, dia mengirimkan surat kepada Timotius karena waktu Paulus ada di penjara, Timotius ada di luar, yang melanjutkan untuk mengajar dan menceritakan tentang Kristus tuh adalah si Timotius. Tapi bedanya dia itu masih muda, makanya kadang-kadang tuh suka merasa overthinking dan merasa bahwa apakah aku masih muda, aku bisa nih ngomong tentang Yesus. Makanya Paulus menuliskan surat nih. Benar. Jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, karena apa? Kadang-kadang menjadi penginjil itu memang nggak butuh kekhususan talenta, tetapi dia harus punya keberanian dan juga betul-betul diperlengkapi oleh Allah, pengalaman pribadi dengan Allah sendiri untuk menceritakan Kristus di mana-mana. Nah, yang keempat ada jawatan sebagai gembala. Itu tadi kan contohnya Timotius. Oh iya, kehidupan yang hari ini kita bisa lihat dari teman-teman kita yang sebagai penjangkau jiwa, ya ada penjangkau jiwa di jalan-jalan, di rel kereta yang punya passion untuk mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit, seperti pelayanan SOS, sahabat orang sakit. Itu mereka bukan ada gerejanya, tapi mereka menjadi sahabat orang sakit, menginjil, menceritakan tentang Yesus, mendoakan dalam nama Yesus. Dia nggak bawa nama gereja. Nggak bawa nama gereja, karena dia mengklaim dirinya adalah sahabat untuk orang sakit. Sahabat. Jadi maksudnya orang-orang teman-teman yang jemaat bangku belakang minimal tahu konteksnya. Benar. Timotius nih penginjil, oh ini rasul. Benar. Jadi ketika tadi kan dibilang semua orang
hamba Tuhan. Karena semua orang milik Tuhan. Nah, jadi kita tahu posisikan diri, oh gua tuh nanti jadi CIA loh. Eh, gitu. tapi kalau seandainya kayak saya sama Pak Romel, Nah, kami sama-sama hamba Tuhan yang memiliki jawatan. oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang 3 jawatan ya. yang keempat. Nah, ini jawatan yang keempat adalah jawatan gembala. Gembala. Jawatan gembala itu adalah biasa orang yang punya gereja seperti kami, ya. Kami menjadi home, jadi tempat untuk Memelihara orang-orang juga. tuh datang, memelihara gitu. Jadi mendoakan, Ya. merawat, dan yang terakhir adalah jawatan pengajar. Oke. Pengajar ini yang jelas Yang guru, mengajar, betul. ya dosen-dosen yang menguatkan iman, melahirkan apologet Ya. yang membela iman-iman Kristen di tengah banyaknya sekali gonjang-ganjing. Nah, gambaran sederhananya dari kelima jawatan ini tuh sebenarnya saling mendukung. Contohnya begini kan, di Rasul membuka jalan pelayanan di sebuah daerah. Nabi yang mendapatkan suara Tuhan harus pergi kemana, daerah mana. Rasul yang membuka jalan, penginjil yang memperkenalkan tentang Kristus, gembala yang merawat di dalam rumah Tuhan, guru yang menguatkan dalam pemuridan dan pengajaran. Nah, jadi kita semua pada hakikatnya adalah hamba Tuhan ya teman-teman yang ada di rumah. Cuman yang membedakan adalah jawatan. Nah, jawatan ini yang kami terima daripada Tuhan itu disebut dengan panggilan. Dan ada orang-orang yang memang dipanggil untuk hidup khusus menggenapi jawatan yang Tuhan percayakan tersebut. Kalau tadi kan yang disebutin nih, biar ngerti ya maksudnya yang nonton juga. Yang disebutin kan sekarang kan kalau di gereja banyak banget nih gembala. Tadi kan ada gembala, Ada rasul, ada rasul, Nabi, nabi, pengajar, pengajar, penginjil. penginjil. Nah, kalau pelayan di gereja kan misalnya nggak ada semua nih. Kayak, ya maksudnya kalau pelayan di gereja, kalau yang sekarang maksudnya kan ada singer, ada musisi, ada multimedia, itu kalau itu masuknya ke hamba Tuhan. Oh bukan. Kalau Pada kayak gitu. hakikatnya semua hamba-hamba Tuhan, semua orang-orang yang percaya pada Tuhan itu memiliki karunia-karunia tersebut. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai panggilan khusus untuk lebih dalam, untuk lebih kuat di dalam menggenapi panggilannya. Jadi lebih concern. Kayak saya apa Pak Romel, kami lebih concern menjadi seorang gembala, yaitu merawat jemaat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Nah, apakah orang-orang jemaat-jemaat awam, kami nyebutnya jemaat awam ya, jemaat awam. Apakah jemaat awam itu nggak ada yang punya panggilan sebagai seorang gembala? Ya pasti ada dong. Karena ketika saudara memimpin rumah tangga sebagai kepala keluarga, ya saudara adalah gembala buat keluarga saudara di rumah. Ketika saudara jadi atasan di kantor, ya saudara adalah gembala di kantor saudara. Tetapi kan perbedaannya adalah saudara menjalani 5 jawatan tidak dengan konsentrasi, jadi awam. Jadi tidak ada kekhususan. Seperti itu. Nah, kalau singers, worship leader, keyboardist, itu sama multimedia, usher, dan kolektan. Itu masuknya kemana nih? Nah, itu dia masuknya kepada pengertian hamba Tuhan yang menggunakan kalimat diakonos atau yang dikenal sebagai diaken, orang yang membantu pelayanan di dalam sebuah gereja atau persekutuan. Atau dia kan nanti, wah itu dari Yema itu saya apaan ya? Iya. Mulai masuk nih. Makanya sekarang di Sinode Gereja Metro Indonesia ada yang namanya pejabat gereja, yaitu pendeta pratama. Kayak begini ya, perhatikan. Pendeta pratama, pendeta madya, dan pendeta penuh. Sepenuh ya, PDT, PDP, PDM, PDT. Nah, kalau seseorang sudah dianggap sebagai dituakan, kalau seseorang sudah dianggap pantas untuk disebut sebagai seorang yang tua-tua di dalam komunitas,
Dulu sih mereka semua diangkat menjadi PDP. PDP. Nah, Oke. tapi seiring dengan berjalannya waktu, pemberian PDP ini kok jadi seolah-olah kayak penghargaan buat dedikasi orang yang udah pelayanan lama-lamaan, dan setelah dia jadi PDP jadi jenjang karir. Padahal nggak tentu juga yang jadi PDP itu berfungsi sebagai tugasnya PDP, seperti memimpin liturgis, seperti mimpin kegiatan-kegiatan. Nah, akhirnya kita mulai kembali mengaktifkan BKN, Apa tuh? yaitu diaken. Betul. Jadi Disingkat. tidak perlu, kalau kependetaan itu yang mentabiskan sinode, kalau diaken itu yang mentabiskan adalah gembala. Beda masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati atau jangan berpikir teman-teman bukan bagian dari rencana Tuhan sebagai 5 hal yang tadi. bukan hamba Tuhan, tapi teman-teman adalah diaken, yaitu orang yang membantu di dalam pelayanan. Clear banget ya sampai di sini ya. Oke. Tapi berarti masuk lagi nih ke relevansi. Nah, kenapa banyak sekarang orang pikir, wah kayaknya enaknya jadi pendeta gitu kan. Banyak orang kan selalu berpikiran begitu zaman sekarang, tapi kalau zaman dulu justru sebaliknya. Kadang mau cita-cita mau jadi apa, jadi pendeta, aduh mau makan apa, hidup susah kan, banyak ngomong begitu. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak orang kayak berlomba-lomba ingin menjadi pendeta. Kenapa ya, gambaran pendeta sekarang tuh yang suka dilihat, wah enak nih hidupnya, mewah, terkenal. Nah ini relevansi sekarang nih, ya kan? Nah sekarang berarti yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pendeta itu atau sebuah panggilan yang tadi Pak Stephen bilang itu, apakah itu panggilan atau ambisi pribadi? Nah ini kan yang perlu kita kaji. Apakah itu bisa tahu itu kita panggilan atau itu sekedar ambisi? Nah beberapa yang poin yang saya dapatkan, kalau apa bedanya dong, bagaimana tahu itu panggilan, tahu itu ambisi? Kalau ambisi ini rata-rata orang tuh pengennya cepet kok, cepet naik nih, pengen cepet dapat jabatan atau apa. Tapi kalau panggilan, itu orang itu rela untuk dibentuk dulu karakternya. Makanya rata-rata banyak suka ditemui ya teman-teman, kok pendeta kelakuannya kayak begini, maki-maki jemaat, maki-maki orang. Nah itu kan harus ada proses dulu. Makanya namanya panggilan itu memang harus dari hati. Dan juga ada juga kalau misalnya ambisi kan bilang, wah saya bisa nih mimpin, nah, dari kekuatan kita. Tapi kalau memang panggilan itu harusnya kita bisa merasa, oh Tuhan kayaknya, kalau saya pengalaman saya pribadi, malah saya nggak ada cita-cita, kagak mau jadi pendeta sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat, kalau memang kita panggilan itu ya kita jalani, minta Tuhan yang mampukan. Saya beberapa kali nelfon nih hambanya, ini jangan jorokin saya nih, ada di sebelah saya, melayani Tuhan, ini menjadi hamba Tuhan ya, karena memang perlu diperlengkapi untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, mungkin Kandi ada lagi nggak pertanyaan apa kira-kira bagi kaum awam? Saya sih mau ini aja ya, kalau panggilan atau ambisi kan harusnya itu ranah pribadi ya. Kalau kita misalnya kalau Pak Romel bilang kayak ada nih, nah orang ini kan apa namanya, itu kan motivasi diri sendiri ya, kita nggak bisa apa namanya, Tapi ada efek domino. betul, karena kayak tadi mungkin gaya hidupnya atau apa, jadi orang jadi oh ini pendeta ini benar deh. Nih, dengerin ya teman-teman dan Pak Romel, semua orang itu harus punya ambisi, tapi nggak boleh ambisius. Siapa yang dimana dulu? Betul. Karena kalau orang nggak punya ambisi, Nggak punya tujuan. orang nggak punya semangat hidup kayak dia tuh. Dia tuh. Bukan yang kerja. Nonton. Hey, Nggak ada yang dikejar lah gitu orang bilang. betul. Tapi nggak boleh ambisius. Gila. Artinya apa? Ambisius itu, ambisi adalah orang yang punya target untuk mencapai sesuatu. Sedangkan ambisius artinya adalah orang yang dengan segala cara, Nah, itu yang saya mau maksud. caranya jelek, mau caranya baik, mau Sikat caranya semua. buruk, mau caranya sikat pokoknya harus dapat. Nah itu ya nggak boleh. Gas. Gitu. Oke, jelas. Nah itu yang saya maksud. Makanya kenapa saya bilang nih ini menjadi efek domino, ya karena itu. Kalau emang bukan, oh karena cita-cita jadi pendeta kayak pengen terkenal nih, gue ngerasa bisa, gue ngerasa ini. Nah ini kan efek dominonya adalah saat akhirnya nekat untuk bagaimana
buka pelayanan atau apa, ya kan, punya banyak uang, bisa ngerjain apa, oh bikin aja gereja yang bagus, gereja yang besar, rekrut orang sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi itu bisa berakibat fatal loh, karena contohnya orang datang, ya kan, melihat karakternya apa kayak begitu. Rata-rata kan orang, kita nggak bisa juga menyalahkan orang jemaat yang akhirnya komplain, kok saya dilihat yang ini kok nggak diperhatikan, malah ada orang yang kaya datang, wah dibaik-baikin, diapain, akhirnya merasa terasingkan. Nah ini kan jadi satu batu sandungan, ya, akhirnya berakibat jiwa-jiwa itu juga akhirnya jadi wah orang Kristen begini, dan gak banyak juga akhirnya yang gugur. Gimana? Karena melihat orang, kita nggak bisa nyalain juga orang itu, karena standar orang kan ada yang orang awam, ya kan, perlu dididik, itu boro-boro dididik, diperhatikan agak. Nah makanya kenapa standar sebagai hamba Tuhan itu penting banget untuk bagaimana kita punya ambisi yang benar dan panggilan yang memang benar-benar butuh tuntunan Tuhan. Kalau saya pribadi sih. Haleluya. Pak Romel memberikan pertanyaan dan dijawab Iya, sendiri. sendiri. Pernyataan itu bukan pertanyaan. Pernyataan. Tapi kalau mungkin saya kan idenya orang, saya kan jemaat yang duduk di belakangnya, bapak-bapak kan seringnya di depan. Berarti ini nih. Saya awalnya dari parkiran, Pak. Betul. Belum di depan ini, Ya, Pak. tapi sekarang di depan terus kan. Nah, kalau saya nanya, Sedikit banget. di depan dong, kamu keyboardis di belakang dong. Iya benar, salah dong. Walaupun ada sih gereja yang di atas tuh. Kadang jadi soundman. Nah, di belakang. Nah, Kayaknya itu kita bagus banget tuh bahas letak pelayan Yang benar. itu yang benar bagaimana di depan, tengah, center, di kiri atau di kanan, Iya. atau tersembunyi atau di atas boleh tuh. Iya. Belakang lah. Apa di tenggara? Ya, coba nanti kita bahas ya. Atau arah kiblat. Coba nanti kita bahas ya. Nah, kalau saya sih pengen nanyanya gini. Menyangkut pertanyaan tadi ya, kenapa jadi banyak orang termotivasi jadi pendeta? Sebenarnya kan bagus ya, karena semakin banyak, karena kan di firman Tuhan kan dibilang, coba kasih tahu ayatnya ya, pelayan sedikit kayak gitu intinya, Banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. gitu kan. Mesti juga kan Pemilu. maksudnya orang Kristen banyak, tapi kan kayak pelayannya kurang. Oh itu kali yang apa yang soal ini penuai Iya, penuaian penuai. banyak, penuai sedikit. Yang gitu maksudnya Ya. semakin orang banyak jadi pendeta kan harusnya aware, pendeta semakin harusnya kan jadi pendeta pun syaratnya kan harusnya sekarang kan semakin ini ya Pak ya. Tadi kan gue bilang zaman dulu pelayanan semakin lama bisa jadi pendeta. Kalau sekarang mungkin syarat-syaratnya semakin bukan dipersulit ya, tapi di apa? dipertajam lah gitu kan, kayak harus sekolah teologi ya, harus mungkin ada sekolah teologi pun penting sih. setelah lulus ada tes-tesnya, ada wawancara gitu kan, kayak gitu-gitu. Bukannya kalau semakin banyak itu harus jadi semakin bagus ya? Iya. Semakin banyak semakin bagus kalau memang tujuannya benar. Nah, Tapi banyak orang ini bilang kan iya. tahu tujuan orang benar atau enggak kan? Kelihatan dari buahnya, Pak. Kita lihat aja nanti ke depannya. Nah, kadang buah yang kita lihat salah, jemaatnya banyak kadang. Itu kalau jemaat banyak, makanya kan firman Tuhan juga bilang di akhir-akhir ini banyak orang yang lebih senang mendengar pengajaran yang mengenakan telinga dibanding dengan apa yang pengajaran Kristus itu sendiri kan. Orang tuh paling manusia, gak usah heran kenapa yang orang yang ngaco yang kita lihat wah ngaco deh, tapi pengikutnya banyak gitu. Gak usah begitu, ya kan? Gak usah ngomongin Kristus. Siapa yang tuh? lain juga banyak, bidang-bidang lain banyak. Tapi kalau mau nanya ngaco enggaknya seorang pendeta, ini kita ngomongin pendeta ya, jangan nambah kan bilang Wah, Tuhan, kita kan ya kan? pendeta. Kita ngomongin pendeta. Ngaco tidaknya pendeta ini bisa lihat dari mana? Kalau cuma gaya hidup, wah susah banget. Kadang-kadang ya di medsos sama di realnya kita nggak tahu tuh. Kalau dari bapak-bapak ini gimana cara melihat, wah ini pendeta ngaco nih? Begini, ngaco apa enggaknya memang kita nggak bisa mengukur menghakimi orang ya. Tapi kita lihat aja dari apa segala macam karakternya. Kadang-kadang gak usah mengukur orang lah, saya mengukur diri saya sendiri aja. Kayak pribadi contoh, dalam berumah tangga. Saya kalau misalnya ribut nih sama istri saya, pasti rumah tangga ada ribut lah, nggak cocok ya kan. Kita masih sebagai laki-laki, ini kan laki-laki ini saya masih mempertahankan ego, apa enggak? Mau minta maaf atau maki, marah, ya kan? Apalagi kan saya temperamen asal orangnya kan. Tapi kalau saat kita merasa diri kita sadar, kita hamba Tuhan, kita pendeta, kita harusnya menjadi contoh. Ya. Jadi contoh bukan depan jemaat, tapi dari keluarga lu aja dulu. Anak melihat, istri melihat, lingkungan melihat. Nah itu buat saya pribadi, buat saya boleh jadi saya pribadi dulu.
Ya kan kalau mau lihat di luar-luar yang ngaco segala macam, balik lagi lihat aja dari buahnya deh, gimana hasilnya, nanti juga terbuka sendiri apa yang terjadi. Nah, masalahnya itu pasti Pak Romi, ketika kita lihat ada wah pendeta ngaco nih, buahnya apa? Jemaatnya rame. Coba ada ini nggak? Kita lihat misalnya wah kelakuan dia, ya minimal sekarang lah. Sekarang kita lihat, kita kan bisa ngelihat pendeta kadang-kadang dari medsosnya, dari apa gitu kan, tiba-tiba viral, tapi kita lihat buahnya tapi jemaatnya Nah, berapa? tapi nah, sekarang dulu tanya, apakah kuantiti itu mempengaruhi itu menjadi standar untuk orang itu berarti benar? Nah ini kan kita jawab saya. Coba Kuantiti. ada yang bisa ini. Nah, seru nih. Oke, Nah, izinkan saya menanggapi kalian ya. Ya itu lah tinggal sama Pak Stefan. Teman-teman yang saya kasihi Bangku-bangku jemaat dan yang di semua belakang. bangku-bangku jemaat yang ada di belakang, dengerin baik-baik ya. Semua orang yang punya cita-cita jadi pendeta tuh nggak salah. betul. Pasti niatnya baik. Mau dia itu apa namanya, mau itu namanya di motivasinya salah, dan ukuran hidup itu juga nggak bisa menjadi sebuah patokan, karena di belakang semuanya itu mana ada orang yang tahu. Nah, tadi Pak Romel kan sudah berkata dari buahnya lah yang akan terlihat. Tapi sebenarnya untuk mengukur hamba Tuhan benar atau salah itu ukurannya nggak bisa di hidup hari ini, Kak. Betul. Ya makanya tadi Bisa saya tanya. tadi. Ya. Iya, tapi kan di omongan saya tadi misalnya kita lihat dia, makanya kita kan lihat kita kan nggak kenal Betul. pribadi Iya, kita beda kan. Ya Nah, itu. yang dibilang ngaco tiba-tiba, wah jemaatnya rame, jemaatnya banyak. Betul. Gitu. Nah, memang kita nggak bisa lihat ukuran benar atau salah itu sekarang. Nah, tetapi ada satu yang bisa jadi ukuran apakah penggembalaan itu atau orang yang menjadi pendeta itu punya values yang baik atau tidak. Ya. Yaitu dapat terlihat dari kuat atau tidaknya umat yang dipimpin dalam menghadapi kehidupan pribadinya. Sebagai contoh, saya di GBI Miracle Berjeruk. Kebun Curug, Awan. banyak sekali saya layani. Banyak sekali itu artinya bukan lebih dari 30 orang ya, maksudnya lebih dari satu. Ya. Mereka curhat, mereka sharing, mereka nangis, mereka minta dilayani oleh saya. Sedangkan gerejanya di gereja yang notabene jemaatnya 5.000 Ya. 7.000 di Central Park. Oke, benar. Disebutin lagi. Aduh, Lantainya enggak? kalau saya lantainya di lantai 3 gedung terbuka. Disebutin. Oke, next ya. Ya. Nextnya adalah saya tuh nanya, Ya. Kamu nanya? kamu udah nanya. Iya. Nah, pertanyaan saya tuh Iya. begini, kamu berjemaat di sebuah gereja yang cukup mapan, mumpuni, bahkan terasa hadirat Tuhan, Iya. gitu ya. Iya. Keluarin tamu enggak? Nah, itu udah kita bahas di kemarin ya, Iya, ada iya, Tuhan ya. iya, Tapi pertanyaannya, kenapa saat ada masalah kalian datang ke pendeta-pendeta yang kecil seperti kami? Kecil apanya nih? Secara jumlah jemaat, Iya. lalu bukan memiliki nama yang besar dan terkenal, Soalnya kalau kecil bukan kan badannya. berapa ada ya. Nah, Kan badan tukang pukul semua. Nah, dilihat dari situ, karena gembala yang baik mendengar suara domba-domba. Itu serigala. Itu serigala. Nggak boleh, Beda ya. nggak boleh sabar. Wah, itu baru kan? Baru dia bohongin. Bau pukul. Bawa pukul. Tapi dong aja bukul-bukul serigala nggak Iya, apa-apa sih. benar. Ada bapak. Iya sih. Ada tongkat pukul dia. Tuhan Yesus juga mau abrik di depan nih, itu si betala sih, ya benar. Oke, jadi untuk menilai hamba Tuhan itu benar apa enggak, pengajarannya tuh sesuai dengan standar atau enggak. Lalu apakah yang
gembalakan itu values-nya benar atau tidak. Ukurannya gampang banget. Apa? Coba tanya kepada jemaatmu, dia punya persekutuan lain nggak selain gereja di tempatnya. Contohnya misalnya? Contohnya gini, Pak Andi ibadah di GBL mereka, tapi ikut ibadah doa paginya di persekutuan PD Filemon misalnya. Pertanyaan itu Itu artinya apa? artinya jemaatnya Nggak bertumbuh. Dan tidak terakomodir oleh hamba Tuhannya. Udah bisa dinilai dong. Udah. Lagi, Pak Andi ibadah di tempat saya, tapi setiap ada pergumulan datangnya ke Pak Rombel. Sedangkan notabene-nya gembala yang baik pasti memberi makan yang baik. Itu artinya apa? Tidak tahu. Artinya antara saya dengan Pak Andi nggak ada bonding, dan values yang saya sampaikan nggak nyampe ke Pak Andi. Jauhan jaraknya. Kenapa bisa demikian? Mungkin gereja saya besar, entertainnya bagus, pembicaranya oke-oke, tapi bonding antara gembala dengan dombanya nggak nyampe, sampai dombanya harus cari rumput di tempat yang lain. Karena tetangga lebih leading saya ada Gembala, artinya gembala tersebut udah bisa dipastikan kamu gembala, pemimpin gereja, betul kamu pemimpin gerejanya, tapi kamu bukan gembala buat domba-nya. Dari situ aja itu sudah merupakan sebuah values dan sangat nyata bahwa kamu gak real dari gembala. Lalu ada lagi ngomong gini, wah gak bisa gitu dong, pastif. Gembala kadang-kadang udah mati-matian, saya udah mati-matian loh kayaknya melayani. Tapi jemaat punya prerogatif untuk mencari kemana dia perlu. Loh, gini loh, namanya anak pasti kenal suara bapaknya, namanya domba pasti kenal suara gembala. Bagaimana saudara bisa punya jemaat yang besar lalu tetap bisa punya bonding yang bagus? Kamu harus tahu, kamu harus punya sistem mengimpartasikan kuasa dari kepala ke janggut ke jubah dan akhirnya turun. Artinya urapan itu dari bapak gembala ke tim gembala ke pemimpin-pemimpin dan para pelayan, pemimpin-pemimpin dan para pelayan dia akan turun langsung kepada jemaat yang paling bawah harus bisa bertemu dengan dilayani dengan baik oleh para diaken, dan jemaat yang paling belakang harus bisa punya akses berjumpa dan merasakan kehadiran gembalanya. Jadi nggak boleh janjian dulu ya sama bapaknya, jangan bisa kayak gitu. Oke, berarti kalau dari sini jadi ada pertanyaan baru. Boleh. Begini, saya udah nanti juga nih takut. Ya. Pak. Oke, sebentar, karena dia konteksnya kan lagi berhubungan dengan standarnya apa kita bisa melihat gembala itu berhasil dalam arti untuk domba-dombanya ini tadi seperti disampaikan Pak Stephen, dombanya ini nggak kemana-mana intinya kan, jadi berpaket lengkap harusnya kepada itu. Tapi bukankah itu bahkan bisa menjadi bumerang balik kalau saya berpikir? Mungkin kita yang dikunjungi dari jemaat gereja lain, ya kan, dikunjungi dicerita ke kita, tapi dia tetap bekerja di sana. Nah sebenarnya yang sana juga bisa berpikir yang terbaliknya buat kita. Oh berarti dia berarti di sini juga karena dia ikut ibadah di sini, berarti di sini juga kurang. Nah, kita juga berpikir dia itu sama. Oh berarti kurang juga dia. Nah kalau saya berprinsip lebih baik seperti ini. Kadang-kadang apa sih yang membuat kayak pengembalaan itu jadi kayak ribet tuh, kayak kira-kira kan berakibat oh ini jemaat saya. Kalau saya sih punya satu prinsip yang waktu saat saya merenungkan ini, memang status sebagai hamba Tuhan dan pengembalaan ya kita gembala, tapi harus memposisikan, saya punya ada prinsip anjing gembala. Jadi antara gembala dan domba ini ada sosok tengah, anjing gembala, yaitu ya kita ini yang sama-sama dipelihara oleh Tuhannya, dikasih makan sama Tuhannya yang memelihara domba. Jadi kalau buat saya pribadi, memang kita sebagai gembala, tapi ya selama kalau saya berpikir domba itu juga, apalagi kan nggak bisa salah juga kalau misalnya ada gereja yang memang belum kapasitasnya mumpuni, kayak misalnya
kurang SDM, ya kan? Perlu ada program ini, belum ada orang yang bisa menghandle. Karena kan juga sebagai gembala, gak mungkin juga kita bisa menghandle semua. Pendeta, contoh, yang satu sakit, semua sakit minta dikunjungi ya. Mungkin kalau gereja kecil masih bisa kita, tapi kalau yang besar, apakah kita bisa menyalahkan, oh gereja besar ini seperti yang jemaatnya banyak itu kan segala macam, salah. Oh berarti jemaatnya gak merasa dipenuhi gitu. Nah, bisa juga kan jadi standar. Ya sebagai saya pribadi, selama itu gereja jemaat itu pergi ke tempat yang dimana tetap kita pantau rohaninya, pengajarannya apa sih yang dia dengar gitu kan. Selama dia pulang, tempat pulangnya ke kita, nggak masalah sih kalau mau saya pribadi nih. Tapi beda orang, beda pandangan, karena saya berpikir gembala itu tentang Yesus. Jadi selama dia pengajaran benar, kecuali kita dengar dia kemana tempat yang beda pengajarannya bukan Yesus, nah itu baru kita khawatir. Tapi selama dia akan di tempat yang istilah membangun rohaninya, selama pulang ke kita juga nggak masalah. Saya kalau bapak bilang tadi gembala ada Yesus, selesai protes kita. Iya. Emang benar mana sudah gitu? Iya betul. Tapi kan konteksnya lagi ngomongin pendeta. Iya benar. Gembala dari Yesus. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Iya. Gitu, karena Yesus sudah sempurna. Iya Gitu loh. Tapi makanya gini, kita sebagai gembala itu ya memang role modelnya Yesus mau jadi apa lagi? Betul. Nah, Tapi kan ini kita manusia. Iya. Gitu kan. Dan tadi kan kalau yang gue simak dari Pak Stephen kan tadi misalnya gereja gede, itu makanya tadi dibilang hikmatnya harus turun kan. Nah kalau pendeta besar berarti kan memang harus ada kayak wakil gembala, ada sistemnya kan. Jadi mungkin pendeta tidak akan bisa mengakomodir jemaatnya 1000. Berarti kan ya makanya harus ditakar kan, 1000 jemaat berarti kan lu harus punya berapa puluh, berapa ratus pelayan supaya mereka bisa dapat pesan yang sama. iya gitu kan. Tapi emang mungkin agak menyimpang dikit, tapi gue mau nanya, efektifnya gereja tuh sebenarnya jemaat berapa sih supaya terakomodir gitu? Walaupun mungkin hikmatnya bisa turun ke pelayan-pelayan yang lainnya gitu, tapi efektifnya kayak berapa sih gitu? Tapi kalau misalnya kalau gue pribadi ya, poin Yesus saya mulai dari 12 dan ada lingkar lagi luarnya itu 70 murid kalau nggak salah ya. Itu jadi memang mereka sistemnya pemuridan, yang murid yang berhasil itu memuridkan lagi. Nah, makanya message-nya mesti sampai nih, ya kan? Jadi istilahnya memang satu orang itu nggak mungkin bisa megang semuanya, makanya pemuridan itu penting dalam gereja. Ini bukan soal jumlah. Apa? Jumlah berapa katanya? Ya, gue pengen nanya ini intermezzonya gue aja karena kayaknya Termilan lah. gue nggak tahu ya, namanya orang, maksudnya kayak pendeta ngomong, misalnya gembalanya ngomong A, ngomong A, namanya manusia, bisa aja kan turun ke bawah jadi A pangkat 2, gitu toh. Jadi ginilah, Gimana tuh? tujuannya orang untuk menggembalakan itu bukan supaya Dapat boti. kita itu banyakan umat. Besok kalau podcast taruh mic gitu ya. Iya. Ada suara jemaat lagi paku parkiran gitu. Jadi ini bukan soal banyak-banyakan, Iya benar. tetapi ini soal bagaimana gereja harus menjadi tempat di mana umat bertemu dengan Tuhannya, Yes. dan Tuhan berjumpa dengan umatnya. Dari yang hidupnya rusak jadi benar, dari yang nggak kenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Jadi kalau nggak ada jemaat 1000, adanya cuma satu. Enggak lah, maksudnya efektifnya kalau 1000 Nggak ada efektif. nggak ada efektif ya. Tidak ada angka khusus. Selagi gereja bisa mengakomodir harusnya Selagi aman gereja ya. masih menjadi tempat Iya, iya. untuk menghadirkan Tuhan. Haleluya. Karena kan yang mungkin kita pernah bahas sedikit ya kayak jemaatnya kebanyakan jadi tidak Tumpi gitu ya. tumpe jadi tidak terakomodir gitu loh. Sampai kan kayak Bapak Stephen misalnya jemaatnya curhatnya ke Bapak. Padahal jemaat Stephen dibantu 5.000. jemaat yang tadi loh. Lo jemaat 5.000 apa itu power bank 5.000 yang mahal. Ya kayak gitu loh. Fotonya ada di pinggir tol Ya. kan. Kan kita tahu. Haleluya. Maksudnya kita tahu nih, Nyindir. yang gereja itu kan besar banyak, tapi curhatnya ke gembalanya Miracle gitu. Itu kan kita tahu lah gereja tersebut. Bapak nyebut sih lantai berapanya, jadi kita tahu kan. Kita kunjungan apa? Jadi itu kan gerejanya besar. Berarti kan tidak terakomodir. Makanya pertanyaan intermezzo saya harusnya
efektifnya jemaat tuh berapa gitu supaya terakomodir gitu. Kalau kamu nanya seharusnya efektifnya berapa, Tapi memang tidak ada sih. jawabannya adalah tidak ada angka khusus. Mau jadi pendeta Tetapi apakah 300. apakah kita harus buka gereja terus, itu harusnya pertanyaannya. Kan gereja udah banyak. Iya. Terus apakah kita harus buka gereja terus, Buka dong. Kayak GDI aja udah 698 gereja. Indomaret. Indonesia Dan ada 200 kemarin Indomaret. Pembimas Kristen di DKI Jakarta, Pak Harapan Nanggolan itu menyampaikan 7% hasil penginjilan, 32% hasil pertumbuhan kelahiran. Jadi proses ya, organik, jadi jiwa baru gitu. jiwa baru tapi hasil melahirkan, perkawinan. Dan hampir berapa tuh, 37 dan 40 sekian persennya adalah pindahan jemaat Ya, betul. gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, terus harus buka gereja nggak? Harus terus sih. Menurut saya, selama Injil Tuhan belum sampai di ujung bumi, teruslah menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Penonton. Kenapa? Nah, yang menjadi salah begini, harus buka gereja nggak harus, bukannya di mana, di Kelapa Gading, bukannya di mana, di PIK, bukannya di mana, di daerah-daerah yang kantong Kristennya sudah cukup besar. Itu kan namanya itu bukan buka pengembalaan, Indomaret. Indomaret. Dan jemaat yang tajir. Yang gedenya Indomaret, toko kecilnya Alfamidi, Maduramat. Ya. Madu Rahmat. Ada jemaat yang tajir gitu. Jadi saudara kalau Makanya motivasi dalam membuka pelayanan kita diperlukan, karena targetnya adalah semua orang harus tahu siapa Yesus. Oke, saya mau balik ke soal hamba Tuhan. Amin. kaget loh. Ya, aku mau nanya balik lagi ke tentang pendeta. Jadi, kalau hamba Tuhan tadi kan terlalu luas ya. Iya. Gini, gimana? Ini pertanyaan jemaat. Ini benar-benar pertanyaan jemaat nih. Gimana kalian berdua sebagai pendeta melihat pendeta yang berbuat salah, ya kan? Dan tiba-tiba jadi gembala. Nah, contohnya adalah misalnya ada pendeta yang bercerai, yang pasti dilarang oleh Alkitab, tiba-tiba dia menggembalakan gitu. Balik lagi urusan dia sama Tuhan. Tapi kan masih banyak kan nggak pengikutnya. Kalau kayak gitu, saya nggak usah nanya, saya kan beneran kepo ya. Saya tanya, bapak sebagai pendeta gitu. Ya gini, gampangnya gini. Kalau misalnya, ya kan sebagai pendeta harusnya udah tahu firman dong. Ya. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, nggak mencerminkan gambaran sebagai hamba Tuhan. Ya kalau misalnya kita dalam berada di posisi situ, jemaat situ, ya, cari aja lah. Ya. Tempat lain simple amat. Kalau saya sih begitu aja. Simple. Bapak kan aktif nih di GBI ya. Bapak udah ngomong. Kalau di GBI sendiri gimana? Misalnya ada gembala cerai, tapi tetap mengembalakan, pendeta cerai mengembalakan. Jadi sebagai informasi juga buat jemaat-jemaat yang dulu di belakang. Iya. Di Gereja Bethel Indonesia itu isu tentang gembala atau pendeta itu ditanggapi dengan sangat serius. Jadi baru dapat isunya aja, Gereja Bethel Indonesia melalui BPD dan Perwil itu pasti akan langsung bergerak, bertindak. Nah, nanti terkait benar atau salah kita punya yang namanya waktu verifikasi masalah. Betul. Nah, jadi tapi kalau terkait permasalahan ada hamba Tuhan yang menjalani kehidupan yang tidak hamba Tuhan banget, seperti bercerai, KDRT atau apapun, Buffalo meeting. Buffalo gathering, Meeting mah kerjaan. iya, Buffalo gathering yang bahasa anak sekarang adalah living together. Siapa Saya cuma mau kasih tahu satu hal kayak begini. Nobody's perfect. Gak ada orang yang sempurna. That's it. Gak ada orang yang sempurna. Tapi semua orang butuh Yesus. Yang sempurna cuma Tuhan. Saya ini cuma ketahuan di depan kamera aja. Jadi orang yang seolah-olah bijak, baik, dan
Kudus Mario berkenan dan Teguh. tahu. Tapi di dalam kamar saya nggak ada yang tahu. Iya. Di rumah kita nggak ada yang tahu. Tapi saya masih saya masih mempercayai begini. Orang yang hidup dalam panggilan itu tidak akan pernah berhenti berharap dan bertobat. Betul. Jadi kalau saudara tahu saudara salah, jatuh, bangun lagi. Salah, perbaiki. Kalau tahu dosa, bertobat. Sebab Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga setiap kita dikuduskan dan disucikan. Apakah ada jeda waktunya, Pak? Bertobat itu sampai kapan? Enggak. Bisa terusnya selama hidup. Selama kamu tahu itu dosa, kamu bertobat, Tuhan kasih ampun. Cuman kan perkaranya adalah masih ada waktu nggak untuk bertobat. Nggak tahu tuh endingnya gimana. Bisa aja hari ini mati. Kalau seandainya kita udah tahu kita masih punya waktu untuk bertobat. Iya. Tapi perkaranya ketika kita jatuh lagi dan kita tidak punya kesempatan Iya. untuk bertobat, sia-sia semua apa yang udah kita lakukan. Kalau balik lagi ke ini, kan tadi Pak Romel juga nyinggung di awal-awal kenapa sekarang banyak orang-orang jadi pendeta. Ini ada ngaruh nggak sih dari gaya hidup pendeta lama terus jadi orang gue pengennya jadi pendeta gitu? Karena mungkin kita nggak tahu motivasinya ya, tapi ketika pendeta-pendeta sekarang mobilnya keren, jalan-jalan gratis dan lain-lain gitu kan, dapat hadiah ke Israel Saya belum pernah. gitu-gitu ya. Maksudnya kayak gitu-gitu Pengaruh nggak ya? pengaruh nggak sih jadinya? Ya, tentunya kalau saya pribadi berpikir secara sosial gitu kan, masyarakat orang melihat hal itu ya pasti ada pengaruhnya. Tapi kembali lagi masalah motivasi kan hanya manusia Ya, betul. dan Tuhan yang tahu. Nah kalaupun akhirnya dia berhasil mencapai ambisi yang salah, tanda kutip, itu akhirnya dia berhasil punya duit nih, gue bangun gereja. Dengan sendirinya juga kalau nggak benar juga Tuhan akan tergerus sendiri. Ya. Untuk itu sih. Karena saya mau kasih tahu, hidup ini bukan perkara apa yang dapat kita lakukan, Ini adalah tapi hidup ini adalah berkenan atau tidak kita dengan Yes, betul. Kalau buat bapak-bapak nih ya, bapak-bapak Om lah ini. bapak-bapak pendeta nih saya mau tanya, dengan role model hamba Tuhan adalah Yesus Kristus yang sederhana gitu ya. Kalau bapak-bapak melihat pendeta sekarang yang naik Alphard, naik mobil bagus gitu, sebenarnya kalau kita tahu background misalnya dia pengusaha jadi pendeta sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat misalnya track recordnya adalah pendeta dari muda, dari itu, sedangkan jemaat tuh pengennya jemaat kan tahunnya Paling belakang nih bang gue, Iya. belakang banget nih. iya, maksudnya gini loh, gua ngasih itu kan yang jadi pikiran jemaat ini kan, jeleknya pikiran jemaat kan, gua ngasih persembahan, ngasih perpuluhan, lu beli apa? Minggu depan gua kasih perpuluhan, minggu depan lagi Jalan-jalan. nambah lagi tuh gelang cincin ibu gembala, gitu kan. Iya. Nah, kalau ngeliat gaya hidup pendeta zaman sekarang yang sering menampilkan kayak gitu, pendapat kalian kayak apa? Kalau saya pribadi lagi, selalu sebab Pak Stefan biasa penutupnya keren. Nah, apaan sih Robert? ini pendeta pukul orang. Tanda ya, kita emang suka baku pukul. Tapi juga orang Ambon ya. Pendeta Ambon. Pukulnya kita tuh begini tau. Tolong ya. Selalu. Jangan bikin pinta. Nah, jadi tadi kalau pandangan saya sendiri, kalau kita ngelihat pendeta yang kayak gitulah, mewah dan kayak gitu, balik lagi itu dia akan menghakimi nggak perlu lah. Tapi Saya arti- jemaat ya kan. Saya mau ngakimi. Sebenarnya bukan jemaat juga yang duduk itu rata-rata bukan jemaat yang duduk panggung paling belakang lagi, itu yang sambil rebahan tuh. Kalau pernah gereja lihat IG ya kan. Iya dong. Tapi kalau saya lihat juga, kalau basicnya memang pengusaha ya apa-apa. Iya betul. Tapi kan juga ada juga konteksnya gini, orang ya mungkin kita waktu awal itu memang susah, tapi seiring perjalanannya melayani kita nggak tahu dia dapat berkat dari mana. Buat saya pribadi udahlah biarin aja dia menikmati, tapi dengan catatan selama bukan untuk flexing, tapi jemaatnya juga harus ada diberkati. Yang keterlaluan kalau pendeta yang naik apa segala macam, ada jemaat oma-oma aja udah makan aja hari-hari susah, datang ke gerejanya susah, mau ongkos aja nggak ada, naik angkot capek.
Nah, itu gimana? Nah, tahu standarnya adalah kalau pendeta diberkati, jemaat itu harus diberkati. Itulah. Simple. That simple. 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 Menurut saya Nah, dia adem banget nih kalau dia kayak nonton Mama Dede. Jadi ini Papa Dodo. Papa Dodo ya, bukan Mama Gufron. Asal. ya Ya. menurut saya flexing itu hak semua orang Iya. selama dia punya. Cuma sebagai tokoh agama kan kita sebagai pendeta ini tuh kan bukan hanya cuma sekedar hamba Tuhan, tetapi kita ditokohkan oleh umat. Patokan moral juga kadang. Kita menjadi patokan moral, itu kata kuncinya. Jadi beretikalah yang baik ketika kita punya tanggung jawab, dituntut tanggung jawab yang lebih daripada umat. Kita tidak pernah bisa salahkan burung itu terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa pernah salahkan orang itu ngomongin apapun tentang kita. Tetapi kalau burung itu bersarang di kepala kita, baru harus kita usir. Kalau orang ngomongin kita ternyata tidak berdasarkan fakta kayak ijazahnya Pak Jokowi sampai hari kelar Iya. gitu ya. Kita tolong ya. Betul. Enggak benar yang dibilang. Iya betul betul nggak kelaparan. Gak kelar Iya. ya. Nah ini yang harusnya menjadi ini yang harusnya menjadi evaluasi diri, bahwa selumbar di pelupuk mata kamu nggak lihat, kamu lihat, tapi balok di depan mata lo nggak lihat. Makanya jangan terlalu sering usil sama orang lain, tetapi coba untuk hidup berpadanan dengan etika moral. Makanya di kelas hamba-hamba Tuhan kita di sekolah Alkitab tuh ada yang namanya etika moral hamba Tuhan. Gitu. Soalnya saya pernah hampir sujud soalnya. Jadi saya waktu itu ada Hampir APUD. Enggak. Hampir APUD. Hampir. Ya lanjut. Akhirnya tahu dia seorang mantan banker dan pengusaha gitu. Jadi ceritanya saya ada di grup pendeta-pendeta karena saya pelayanan di sana bagian multimedia. Tiba-tiba pendeta ini kunci mobilnya ketinggalan. Terus dia bilang, ada nggak di foto tuh, ada nggak yang lihat kunci mobil Lexus gitu? Kan mobil mahal tuh ya, kan sujud ya. Bilang, wah gila, pendeta mobilnya Lexus coy. Saya udah mikir, wah gila nih pendeta gereja besar atau apa gitu. Tiba-tiba ada ada perkenalan diri tentang apa gitu, dia bilang dia mantan banker dan pengusaha. Saya bilang, ya bang nggak apa-apa, mobil bapak Lexus wajar sih pak. Cuman ya semoga jemaatnya juga semoga terberkati ya. Semoga takutnya mobil Lexus pelayannya karisma, Nggak jalan kaki kayak rasul. Takut. Iya, kalau nggak motornya biokarbu, pelayan-pelayannya dianya Lexus. Ada ini conclusion atau Ini adem. hamba Tuhan yang tepat atau jadi hamba Tuhan itu harusnya seperti apa? Semua orang adalah hamba Tuhan, jadi hiduplah bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan baik sampai kita berjumpa kembali di kerajaan Allah. Haleluya. Bertemu Sampai kita bertemu. ya begitu. Doa berkat. Ayo boleh dong. Oke. Mungkin terima kasih nih teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Ya. Semoga pesan-pesanan terberkati. Amin. Jadi berkat dan Amin. bahwa kita semua ini hamba Tuhan tidak terkecuali ya. Jadi jangan bilang, oh saya bukan hamba Tuhan, enggak. Hiduplah. Semua yang percaya Tuhan adalah hamba. Betul. Begitu kan? Hiduplah seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Berapa kilo? Hidup adalah Kristus. Mati adalah kutuk. Siapa yang mau dulu? Hidup adalah Kristus. Mati di San Diego.
Kalau abang bisa milih, udah masuk ke sini. Pondok Rangon mau pindah sendiri, nggak bisa. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Kami pamit, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.